Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa lagi untuk melanjutkan materi perkuliahan kita. Minggu yang lalu kita sudah membahas hakikat bahasa. Selain itu kita juga sudah membahas sejarah perkembangan bahasa. Kemudian kita juga membahas apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia, sejarah terciptanya bahasa Indonesia. Kemudian kita pun sudah membahas kedudukan bahasa Indonesia di negara kita, yakni negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah membahas bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa resmi negara kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, sekarang mari kita lanjutkan. Mari kita ambil ilustrasi dulu. Teman-teman, saya rasa pernah melihat ada seorang bayi yang baru lahir. Kembali kepada hakikat bahasa, timbul pertanyaan sekarang, kapankah seorang manusia mulai atau memulakan proses mendapatkan bahasa? Saya menggunakan istilah mendapatkan. Dalam kajian bahasa ada istilah pemerolehan bahasa atau mendapatkan bahasa. Saya menggunakan istilah mendapatkan atau memperoleh bahasa. Sekali lagi, ada pertanyaan, kapankah seorang manusia memperoleh bahasa? Saya langsung jelaskan saja. Berdasarkan pendidikan Islam, ada sebuah konsep bahwa manusia memulakan atau memulai kehidupannya sejak ia berusia 4 bulan dalam kandungan ibunya. Itulah yang menyebabkan banyak teman-teman yang menyelenggarakan syukuran atas usia kelahiran 4 bulan yang bersangkutan atau istrinya. Baik, kita kembali ke bahasa. Jadi janin yang berada dalam kandungan ibunya itu ternyata sudah mulai melakukan proses pemerolehan bahasa. Sang janin sudah mulai melakukan kegiatan mendengar atau menyimak apa yang dia dapat dengar di lingkungan sekitar. Dengan demikian, saya berpesan kepada adik-adik sekalian, terutama kepada calon ayah, berilah masukan bahasa yang baik kepada anak kalian yang berada dalam kandungan istri kalian itu. Bahasa yang akan didapatkan anak tentunya bergantung kepada apa yang diberikan oleh lingkungan sekitar, terutama bahasa yang diberikan oleh orang tuanya. Baik, pemerolehan bahasa berlangsung hingga ia dilahirkan. Saat ia dilahirkan, tentu proses menyimak atau proses mendengar itu terus berlangsung. Dan setelah ia dilahirkan, sang bayi mulai belajar berbicara. Akan tetapi alat ucap sang bayi tentu belum siap untuk dapat bertutur seperti orang dewasa bertutur. Hal ini akan dipelajari dalam teori pemerolehan bahasa nantinya. Saya langsung saja menuju ke tahap bahwa pada usia 2 tahun setengah atau 30 bulan, sang anak sudah sempurna berkata-kata pada umumnya, dan ia pun sudah mulai bisa membuat kalimat dengan struktur yang digunakan oleh orang dewasa. Oke. Jadi di sini terlihat bahwa langkah awal pemerolehan bahasa adalah menyimak. Kemudian dilanjutkan dengan berbicara.
Proses pemerolehan bahasa itu berlangsung terus sampai akhirnya sang anak oleh orang tuanya dikirimkan ke sekolah, ke TK. Sebenarnya saya ingin membahas jauh tentang permasalahan ini, tetapi waktu kita yang terbatas. Sekali lagi, pesan sponsor kepada guru-guru TK. TK itu adalah tempat bermain, bukan tempat belajar. Oke, kita langsung lanjutkan saja. Barulah ketika ia memasuki sekolah dasar, ia sudah mulai dihadapkan bukan pada TK ya. TK sudah sebenarnya tidak diharuskan untuk belajar membaca. Saat dia sudah sampai pada masuk sekolah dasar, ia oleh gurunya dibimbing untuk membaca. Mengenal huruf, bagaimana ia dapat mengenali untayan-untayan huruf itu membentuk kata. Kemudian setelah sang anak atau sang siswa sudah mahir, sudah terampil membaca, sang guru akan membimbing anak-anak itu untuk belajar menulis. Banyak perihal yang ingin saya bahas, saya kupas berkait dengan pemulihan bahasa itu, tetapi waktu kita tidak memadai. Perkenankan saya merangkum saja proses pemulihan bahasa oleh seorang manusia itu dimulakan dari proses menyimak, kemudian dilanjutkan dengan proses berlatih berbicara, dan kemudian dilanjutkan dengan berlatih membaca, dan kemudian berlatih menulis. Saya rangkum lagi bahwa ketika seseorang mengklaim dirinya mahir menggunakan sebuah bahasa, ia harus punya keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Dengan demikian terdapat 4 keterampilan bahasa. Untuk dapat menggunakan atau untuk dapat terampil dalam 4 keterampilan berbahasa itu, ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yakni kosakata dan tata bahasa atau gramatika. Sekali lagi, ketika seseorang mengklaim dirinya mahir dalam sebuah bahasa, ada 6 aspek yang harus diperhatikan, yakni 4 aspek yang berkait dengan keterampilan berbahasa dan 2 aspek tambahan yang sama pentingnya. 4 aspek tadi adalah menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, yang harus disertai atau harus ditopang, harus ditemani oleh penguasaan kosakata dan penguasaan kaidah gramatika. Baik teman-teman, kalau teman-teman ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih terperinci tentang itu, silahkan membaca buku tentang pemerolehan bahasa. Sekarang kita kembali ke materi perkuliahan kita. Saya sengaja tidak meminta Anda untuk membaca minggu yang lalu. Mengapa? Karena saya mengikuti proses tadi. Saya meminta Anda untuk menyimak dulu, karena hakikat bahasa memang semacam itu. Kegiatan menyimak dulu. Setelah itu barulah kita berlatih menggunakan keterampilan yang lain. Saya yakin Anda sudah menyimak video yang saya kirimkan minggu yang lalu, dan saya yakin Anda sudah melakukan kegiatan menyimak dengan baik dan menunjukkannya dengan mengirimkan laporan baca itu. Sekarang
kita lanjutkan. Saya pertegas sekali lagi bahwa alhamdulillah kita sudah mendapatkan kesempatan untuk melatih keterampilan menyimak kita. Sekarang mari kita lanjutkan. Kalau istilah kalian, let's move on. Oke, mari kita gunakan bahasa Indonesia. Mari kita lanjutkan. Mari kita berlatih untuk berbicara. Tentu berbicara dalam bahasa Indonesia. Oke? Ya, kemarin kalian sudah berlatih menyimak seseorang menggunakan bahasa Indonesia. Sekarang silakan Anda berlatih untuk berbicara dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebenarnya saya ingin menyampaikan teori-teori tentang berbicara, tetapi waktu jua yang tidak mengizinkan. Saya hanya dapat memberi arahan kepada Anda sekalian. Tolong Anda cari buku ini, buku yang berjudul Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi, karangan Profesor Dr. Ahmad dan Dr. Alek. Jangan khawatir, nanti saya akan tuliskan melalui WA Group agar Anda bisa mencarinya nanti. Selain buku ini, saya juga diamanati oleh Ibu Salati. Silakan Anda mengakses atau mendapatkan buku ini. Judulnya hampir sama yang ditulis oleh nama yang tertera di sini. Sekali lagi jangan khawatir, nanti saya akan tuliskan dan saya akan kirimkan ke grup WA kita. Dalam bab 2 buku ini dijelaskan teori-teori tentang bagaimana kita berbicara di depan umum menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara dalam buku ini tidak dicantumkan dalam bab 2 tetapi dalam bab 14. Sekali lagi saya meminta kalian untuk materi kita minggu ini, bacalah bab tentang berbicara di depan umum, buku Pak Alek dan Pak Ahmad bab 2, sedangkan buku ini dalam bab 14. Baik saudara-saudara sekalian, berbicara di depan umum dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu memerlukan persiapan. Jadi tolonglah persiapkan materi yang akan Anda sampaikan di depan umum tersebut. Saya dapat berbicara seperti ini di depan Anda karena sebelumnya saya sudah mempersiapkan apa yang ingin saya sampaikan. Seandainya saja saya ditodong, Pak Fauzi silahkan berbicara di depan umum, berbicara apa saja, tentu saya akan bingung apa yang ingin saya sampaikan, begitu. Jadi sekarang yang harus Anda lakukan adalah mempersiapkan apa yang ingin Anda sampaikan di depan umum itu. Baik, saya arahkan saja. Silahkan nanti Anda persiapkan diri untuk berbicara di depan umum dengan menyampaikan materi tentang pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar bagi kaum terpelajar Indonesia. Saya ulangi lagi, persiapkan diri untuk berbicara di depan umum, untuk menyampaikan materi tentang pentingnya kemahiran berbahasa Indonesia yang baik dan benar bagi kaum terpelajar Indonesia. Karena alhamdulillah Anda ternyata sudah tergabung ke dalam orang-orang terpelajar di Indonesia. Dan siapkan dulu butir-butir yang Anda ingin sampaikan. Kalau istilah bahasa Inggrisnya pointers. Please prepare the pointers for the materials that you want to convey in your public speaking. Nah, saya terjemahkan saja. Silahkan siapkan butir-butir yang ingin Anda sampaikan dalam praktik berbicara di depan umum itu. Jadi yang Anda harus lakukan adalah mengembangkan butir-butir itu dalam
ceramah semacam ini. Adik-adik sekalian atau saudara-saudara sekalian, ketika kita berbicara, kita dituntut untuk menyampaikan gagasan atau menyampaikan materi itu secara ringkas, padat, dan jelas. Berbicara di depan umum atau praktik berbicara di depan umum yang Anda lakukan nanti adalah berupa berbicara di depan umum yang direkam dalam sebuah rekaman video yang berdurasi minimum 45 detik, maksimum 60 detik. Sekali lagi, berbicaralah di depan umum dengan materi atau topik yang sudah saya sampaikan tadi, di depan video, di depan kamera video, dengan durasi minimum 45 detik, maksimum 60 detik. Saya ulangi lagi, siapkan butir-butir utama yang ingin kalian sampaikan. Sampaikanlah itu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Gunakanlah kosakata baku. Gunakanlah tidak, jangan gunakan enggak. Gunakan saya, jangan gunakan gua, jangan gunakan lu. Gunakanlah ini dan itu, bukan ini sama itu. Oke? Kita akan berlatih menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Salah satu aspeknya adalah pemilihan kosakata baku. Sekali lagi, gunakanlah kosakata baku. Dalam buku yang saya arahkan tadi terdapat penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kosakata baku. Kemudian, dalam berbicara di depan umum, kita harus juga memperhatikan penampilan. Kalian bisa melihat penampilan saya, perhatikan busana kalian. Kita harus memperhatikan adab berbusana ketika kita berada di depan orang lain. Gunakanlah busana, dan saya rasa saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang itu, Anda sudah paham. Karena berbicara di depan umum ini dilakukan melalui rekaman video, perhatikan juga kualitas pencahayaan, kualitas suara, agar video yang nanti akan ditonton oleh orang lain, tentunya ditonton oleh saya demi kepentingan pengambilan nilai, itu dapat berkualitas baik. Tugas ini kalian lakukan secara berkelompok. Kelompok terdiri atas minimum 2 mahasiswa. Kalau 1 mahasiswa itu bukan kelompok, itu namanya kegiatan individual. Dan kelompok maksimum terdiri atas 3 mahasiswa. Sekali lagi, kelompok terdiri atas minimum 2 mahasiswa, maksimum 3 mahasiswa. Kalau ada pertanyaan, Pak, boleh tidak terdiri atas 4 mahasiswa? Saya tegaskan sekali lagi bahwa kelompok terdiri atas 2 mahasiswa minimum, 3 mahasiswa maksimum. Saya rasa kalau ada pertanyaan seperti tadi, penegasan saya ini dapat menjawab pertanyaan Anda. Oke. Lakukanlah perekaman atas praktik berbicara di depan umum yang akan Anda lakukan itu, dan kirimkan video hasil rekaman itu pekan depan pada jadwal perkuliahan kita yang 20 menit pertama sesi perkuliahan kita, karena saya akan melanjutkan materi di 20 menit setelah 20 menit sesi perkuliahan kita. Saya ulangi lagi bahwa pengumpulan video dilakukan 20 menit pertama pada jadwal perkuliahan kita minggu depan. Karena setelah itu saya akan melanjutkan materi. Baiklah, adik-adik sekalian, saya rasa
eh, saya sudah menyampaikan apa yang harus saya sampaikan untuk perkuliahan kita pada hari ini. Selamat menikmati praktik berbicara di depan umum, dan saya tunggu hasil rekamannya pekan depan. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang belum jelas, silakan bertanya melalui grup WA kita. Sekali lagi, ini adalah perkuliahan bahasa Indonesia, bukan perkuliahan bahasa semau gua. Jadi gunakanlah bahasa Indonesia yang seharusnya. Mari sama-sama kita berlatih menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan bahasa yang tepat. Oke? Sekali lagi, selamat mengerjakan tugas. Sampai berjumpa pekan depan. Akhir kata dari saya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.